Ya, pemirsa, Hari Suci Tumpak Wayang umat Hindu di Bali diingatkan untuk tidak hanya memaknai perayaan tersebut sebagai ritual semata, tetapi juga sebagai momentum refleksi diri. Secara teologis, Tumpak Wayang merupakan ritual suci berbagai bentuk pemulihan kepada Dewa Iswara yang dikenal sebagai Dewa Kesenian. Hal ini disampaikan oleh akademisi Gusti Ketut Widana. Menurutnya, dalam konteks tumpak wayang, perayaan ini juga berkaitan dengan otonan wayang atau secara khusus disebut reringitan. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara seni pertunjukan wayang dengan nilai spiritual dalam kehidupan umat Hindu. Lebih jauh dijelaskan, di balik makna teologi tersebut terdapat pula makna filosofis yang telah berakar sejak masa pra-Hindu. Tradisi tentang wayang sejatinya telah dikenal sejak zaman megalitikum ketika manusia mulai mengenal konsep pemujaan terhadap leluhur. Tumpak wayang sebenarnya merupakan usaha manusia untuk membayangkan supreme being atau realitas tertinggi yang kita yakini keberadaannya. Beliau ada, beliau yang dipuja dan disembah. Dalam hal ini adalah Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai dewa kesenian atau natya, yaitu Dewa Iswara. Secara filosofis, tumpak wayang juga menjadi momentum bagi umat Hindu untuk melakukan refleksi diri. Lakon-lakon yang dimainkan dalam pertunjukan wayang menurutnya sejatinya merupakan gambaran karakter manusia itu sendiri. Ketika seseorang menonton pertunjukan wayang, sesungguhnya bukan sekedar menikmati tontonan semata. Di balik tontonan tersebut terdapat tuntunan hidup. Karakter-karakter yang dimainkan oleh dalang menggambarkan berbagai sifat manusia yang dapat menjadi pelajaran moral dan etika. Nah, kalau kita mengambil lakon di Mahabharata misalnya, apakah kita masuk di karakter-karakter Panca Pandawa, pembela Dharma, Dharma Wangsa, dengan kebenarannya, prinsip kebenarannya, Bima dengan kekuatannya, Arjuna dengan kepintarannya, kemudian Nakula Sadewa dengan keseimbangan harmonisasi. Apakah kita ada di posisi itu karakter kita? Atau sebaliknya ada di posisi dari pihak Korawa yang dikenal sebagai pengusung adharma, ketidakbenaran, kejahatan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika tumpak wayang kita laksanakan, tidak hanya sekedar ritual saja, ritualistik, simbolik, ekspresif, tapi di balik simbol itu ada makna. Makna terdalamnya lah kita diajak untuk introspeksi, mawas diri. Apakah kita sudah menjalankan karakteristik dharma atau sebaliknya pembela, pengusung, pendukung karakteristik adharma? Gusti Widana menambahkan, dalam perspektif spiritual, dalang dalam pementasan wayang dapat dimaknai sebagai simbol dari Sang Dalang Agung, yakni Hyang Widi yang memainkan kehidupan manusia dengan penuh kebijaksanaan. Melalui cerita-cerita wayang, umat diajak untuk belajar memainkan peran kehidupan dengan baik, beretika, bermoral, serta menjunjung nilai-nilai kebaikan. Karena itu ia mengingatkan agar umat Hindu tidak terjebak pada ritual yang bersifat seremonial semata. Lebih penting dari itu adalah menyadari pesan spiritual yang terkandung di dalamnya, yakni melakukan introspeksi dan mawas diri. Tumpak wayang menjadi momentum bagi umat Hindu untuk menelusuri kembali, sudahkah kita memainkan peran kehidupan sebagaimana yang ditampilkan dalam cerita-cerita wayang tersebut. Melalui pemahaman tersebut, umat Hindu diharapkan mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi wayang. Dengan demikian, manusia dapat tampil sebagai pribadi yang memiliki karakter positif, konstruktif, dan produktif, hingga pada akhirnya kembali pada Sang Dalang Agung yakni Hyang Widi. Hendra, Bali TV.